Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan seri belajar kita dalam membangun sebuah website e-commerce ya. Yang mana di chapter sebelumnya teman-teman udah mengintegrasikan hampir semua fitur-fitur yang ada di bagian customer. Yang mana kali ini kita akan menambahkan satu fitur lagi atau mungkin fitur terakhir ya kalau nggak salah, di mana itu adalah fitur untuk melihat history order dari sebuah customer. Yang mana nantinya customer itu akan melihat apa aja sih order-order yang udah pernah dia lakukan gitu ya. Nah, di sini kita akan memulai dengan mengintegrasikan list ordernya terlebih dahulu ya. Nah, kita bisa melihat API-nya seperti apa ya. Kita lihat di bagian order history. Nah, di sini dia ada API order, lalu kita lihat bentuk datanya seperti apa. Oke, bentuk datanya seperti ini. Artinya kita cukup memakai yang namanya use fetch aja ya. Sebenarnya simple banget itu kalau kita lihat. Ini kita bisa buka di bagian order index ini. Ini aku tutup ya terminalnya. Oke, sehingga kita bisa tambahkan aja yang namanya const use API server terus API order itu ya kalau nggak salah tadi. Oke, order. Lalu di sini ada berbagai filternya di sini. Ada page per page, last status. Di mana last status ini ada pending payment, paid, on processing, on delivery, dan sama violet. Nah, di sini tuh ada yang namanya paid. Sedangkan di tab kita belum ada. Di sini aku tambahin aja biar sesuai dengan data di backend ya. Yang adalah paid, sudah bayar atau sudah dibayar. Gini aja. Oke, selanjutnya di sini aku panggil aja data sama statusnya ya. Oke. Nah, tadi itu masih nggak keluar ya suggestion-nya. Biasanya yang aku lakukan adalah menutup VS Code-nya, lalu aku coba buka lagi. Biasanya seperti itu udah solve isunya. Nah, ini aku coba run lagi. Nah, di sini kita coba lihat apakah solve. Nah, dia udah solve ya. Suggestion-nya udah keluar. Nah, selanjutnya ini aku mau transform aja agar responnya lebih sederhana ya, karena ini ada meta juga. Meta sepertinya nggak usah dipakai. Kita bisa buat return di sini response data ini ya. Lalu kita bisa pakai ini atau kita tambahkan loading terlebih dahulu ya, di mana itu ada di bagian cart ini. Oke, aku ingin menambahkan loading di bawahnya gitu ya, karena nanti kan ada load more gitu ya. Jadi ketika scroll ada loading di bawah tuh mungkin ya. Lalu ini aku bisa copy aja dari komponen yang pernah kita buat. Nah, teman-teman bisa menggunakan atau membuat komponen loading sendiri ya, karena kan ini kita pakai berulang-ulang ya. Mungkin teman-teman bisa lakukan seperti ini, loading view, di mana isinya itu adalah loading. Lalu statusnya ini kita hapus aja. Oke, seperti ini. Sehingga ketika teman-teman membutuhkan, tinggal teman-teman panggil aja dash loading. Mana if status sama dengan pending. Dan ketika datanya nggak ada, aku mau buat seperti ini mungkin ya, v else if. Jadi kita nggak hanya bisa melakukan satu kondisi ya, kita bisa juga menggunakan v else if. Contohnya adalah ketika datanya itu lengthnya kurang dari 0 atau sama dengan 0 gitu ya, itu artinya kan nggak ada datanya ya, sehingga kita bisa kasih aja tidak ada atau belum pernah melakukan order, atau mungkin kita buat tidak ada order yang ditemukan, itu aja ya, tidak ada order yang ditemukan. Oke, seperti ini. Kita kasih stylingnya aja, teksnya SM, fontnya medium mungkin ya, terus aku buat agak abu-abu, kita buat 55 gini aja, terus aku kasih padding atas bawah itu 6 gitu aja. Oke, kita coba cek terlebih dahulu ya hasilnya seperti apa. Oh, harusnya belum kelihatan. Kenapa? Karena kita belum melakukan looping berdasarkan datanya ya, sehingga kita bisa buat cart ini untuk di looping berdasarkan data yang dihasilkan atau direspon oleh backend gitu ya. Nah, di mana di sini ini kan kita membuat semua komponennya di sini ya. Nah, ini aku mau buat sebagai komponen tersendiri aja. Jadi aku mau ngebuat di bagian ini, ada di fitur, terus ada di profile order. Aku mau kasih nama cart order gitu aja ya, biar tahu mana nih cart product sama cart order. Di mana ini aku mau copy aja. Oke, vbase, terus kita pastekan di sini. Lalu aku mau define sebuah define props namanya order gitu mungkin ya. Order type-nya objek, default-nya adalah objek kosong gitu ya, biar nggak undefined nantinya. Lalu ini key-nya kita bisa cut aja, kita bisa save. Lalu komponen atau card yang ada di bagian page my account orders tadi, kita bisa hapus aja. Lalu kita gunakan namanya fitur order, profile order, card order. Oke, kita bisa looping berdasarkan itu. Lalu berdasarkan data mana ini aku mau kasih default-nya array. Oke, lalu ini aku mau namain order ini, dan di sini mungkin aku tambahin aja indeksnya gitu ya. Di mana indeksnya ini kita kasih sebagai key. Lalu di sini kan ada props order ya. Lalu aku mau kasih aja ordernya semua ini ya. Kita cek terlebih dahulu hasilnya seperti apa ya.
Oke, seperti ini. Dia di-looping berdasarkan, ordernya ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan aja atau kita bisa mapping ya, aku mau full screen aja. Kita bisa mapping order tadi, key order tadi berdasarkan desain gitu ya. Sehingga di sini, ini kita bisa mapping, di mana kita bisa melihat hasilnya itu atau responnya itu di bagian ini ya, pilot. Oke, kita bisa cek di bagian ini, di bagian data, terus di sini itu ada respon per itemnya, per ordernya ya. Sehingga kita bisa mapping berdasarkan result ini, di mana ini adalah shop name, artinya ada di bagian seller, artinya order, seller, store name. Lalu di sini karena username, kita bisa buat order, seller, username. Oke, seperti ini, di mana ini deskripsi dari last status ya. Ada di bagian last status, sini ada description sama status. Oke, artinya kita bisa buat ini adalah order, last status, terus ada description. Oke, selanjutnya adalah bagian untuk ini status teksnya ya, sehingga kita bisa buat order, last status, terus nama statusnya ya, kalau nggak salah. Bener ya, status. Oke, kita bisa save terlebih dahulu, hasilnya seperti apa. Oke, ini udah seperti ini. Nah, di sini kan ada pembayaran melewati batas waktu, tapi ada icon truk gini ya, artinya kan nggak sesuai. Oke, artinya kita bisa buat pengecekan icon truk itu, kita buat hanya muncul ketika statusnya adalah on delivery. On delivery. Oke. Nah, selanjutnya mungkin aku mau buat violet ini itu menampilkan sesuai dengan yang ada di tab ini. Artinya, mungkin nantinya akan digunakan terus-menerus ya wording itu, sehingga ketika ada wording berdasarkan status yang dari backend, yang mana dari backend ini kan masih bentuknya seperti ini ya. Biasanya aku membuat sebuah constants variable, yang mana caranya tuh gampang banget. Ya udah, kita buat aja sebuah folder yang ada di luar, namanya constants. Gini aja ya. Lalu aku kasih atau buat file namanya status. Jadi nanti kalau ada status-status yang lain, mungkin ini aku buat status seperti ini, lalu export mungkin namanya adalah status order gitu ya. Dimana ya udah kita bisa buat ini sebagai key. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah contohnya ini aku bisa copy aja yang ada di orders di bagian sini. Oke, di sini ini aku bisa copy dulu untuk contekan ya. Jadi ini sebagai key, terus untuk teksnya adalah ini. Oke, lalu kita bisa melakukan itu seterusnya ya. Sudah dibayar, terus on processing. Oke, kita lakukan ini satu-satu. Delivery, ini dikirim, terus ini adalah selesai. Oke, lalu ada violet. Ini kita buat teksnya adalah dibatalkan. Oke, selanjutnya kita hapus saja. Selanjutnya kita bisa gunakan constant variable tadi. Kita bisa buat status order yang mana kita panggil key-nya ya, violet. Nah, violet ini kita ambil dari last status. Oke, jadi ya udah order last status. Oke, seperti ini. Kita coba cek, dia akan sesuai dengan teksnya ya. Oke, untuk yang bagian header-nya harusnya udah semua ya, selesai, dibatalkan. Oke, selanjutnya kita bisa looping dari bagian produknya. Oke, di bagian produknya kita coba lihat dulu nih komponen yang pernah kita buat seperti apa. Oke, komponen yang udah pernah kita buat hanya menerima height price, height description, sama size-nya. Tetapi dia nggak menerima props untuk detail produknya ya. Artinya kita bisa buat props baru aja yang namanya item mungkin nanti namanya. Lalu kita buat objek type-nya, terus default-nya adalah objek empty gini aja ya. Lalu kita bisa lihat nih bentuk items-nya itu gimana. Ini kan array ya items tuh. Nah, per itemnya bentuknya seperti apa? Oke, bentuknya adalah seperti ini. Oke, artinya kita bisa mapping juga sekalian ya, di mana product name ini itu diambil dari item, product, terus name ini ya. Terus untuk yang variasi, kita bisa melakukan looping menggunakan computed ya, varian name gitu mungkin ya. Kita kasih namanya computed, di mana isinya dari props, yang mana kita harus menambahkan dulu variabel props-nya ya. Props.item, di mana itu tuh kita mau ngambil variations ini, terus isi dari value-nya, sehingga kita bisa buat item variation, kita map, kita buat varian gini aja, di mana kita ambil varian.value-nya, dan jangan lupa kita join menggunakan koma. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita kasih default value aja ketika dia nggak ada variation-nya, jadi dia adalah array. Jadi kalau array-nya kosong ya udah nggak ada yang di join gitu ya. Nah, oke, kita bisa gunakan untuk di sini. Lalu untuk price-nya atau kita kasih dulu untuk quantity ya, dimana
ini adalah item KTY. Oke, seperti ini. Untuk price, seperti biasa kita bungkus menggunakan computed ya. Total price, di mana ini adalah computed, seperti ini. Di mana isinya adalah dari props item dot total. Di mana defaultnya aku kasih 0 gini aja. Oke, kita bisa lihat dulu hasilnya seperti apa. Oh, dia X sama 00 semua ya. Product name-nya juga nggak ada. Kenapa? Karena kita lihat nih, di sini kita belum looping dan kita passing props itemnya. Sehingga kita lakukan untuk looping terlebih dahulu ya. Order items, di mana defaultnya aku mau kasih array gini ya. Di sini aku mau kasih namanya produk gitu mungkin. Lalu ini adalah produk.uuid. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan untuk key, di sini kan produk UUID ya, di mana UUID mungkin nanti di tiap ordernya mungkin bisa beda, pasti beda-beda, tetapi kan di order yang kedua bisa jadi dia UUID-nya sama. Nah, untuk menghindari duplikat key seperti itu, kita bisa melakukan yang namanya tambah unique key-nya ya. Jadi aku biasanya dari order.uuid seperti ini. Jadi ya udah, ini pasti produk yang dari order ini. Karena key itu harus nggak boleh sama ya, harus unik di tiap page-nya atau di tiap code-nya ini, di tiap satu file. Oke, sehingga kita bisa kasih unique key. Nah, selanjutnya dia kan butuh props yang namanya item, di mana item itu adalah si produk gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, seperti ini. Lalu ketika diklik nih ya, ini tuh dia akan mengarahkan ke order ID-nya. Artinya kita bisa buat binding di props to-nya ya. Terus kita bungkus menggunakan backtick, lalu replace order strip ID tadi menggunakan order.uuid. Oke, seperti itu. Kita coba cek. Nah, di bagian bawah kiri itu udah menampilkan link berdasarkan UUID-nya ya. Oke, selanjutnya kita bisa tampilkan total pesanan atau total pembayarannya ya. Nah, untuk itu di bagian cart order, di bagian ini itu seperti biasa kita bungkus menggunakan yang namanya computed. Bisa buat total price, oke, computed, terus format, oke, lalu ada props order, terus total, ini defaultnya 0. Oke, kita lihat, oke, dia udah memunculkan ya. Selanjutnya kita mau memunculkan section ini, di mana nggak mungkin dong ketika pesanannya itu masih dikirim atau dibatalkan seperti ini, nilai kita bisa nge-review. Nah, kita bisa melakukan pengecekan di bagian button nilainya, yang mana ini tentunya kita harus hapus dulu ya, karena udah nggak mungkin ada variabel open review di sini. Artinya dia itu akan memanggil emit yang namanya review, di mana mungkin ketika emitnya itu dipanggil, aku mau kirimkan detail ordernya gitu ya, di mana artinya kita bisa buat const emit, define emit, di mana namanya adalah review, jadi on review gitu ya nantinya. Oke, kita balik lagi untuk menambahkan kondisi bagian nilai produk. Nah, artinya kita bisa buat di bagian sini adalah order last status sama dengan done aja, dan aja ya yang muncul. Oke, kita lihat apakah udah sesuai ya. Coba reload. Nah, ini masih muncul nih. Apakah ada yang salah dari kondisi kita? Order last status. Oke, kita cek order last status. Di sini udah harusnya udah sesuai ya. Kita coba cek aja hasilnya. Statusnya apa? Oh, sepertinya dia belum update ya Nux-nya. Oke, ini sekarang udah update. Bentar, ini masih menampilkan. Kita coba save ulang. Nah, oke, dia udah hilang ya teksnya tadi. Oke, untuk bagian ini udah menampilkan sesuai dengan status. Selanjutnya, kita bisa tambahkan tanggal expired untuk nilai produknya atau untuk nge-review produknya. Nah, di sini mungkin aku kasih logic bahwa dia hanya bisa mereview 1 hari setelah produknya ini selesai gitu ya, atau orderannya selesai gitu ya. Untuk itu, kita bisa buat computed untuk menghitung one day setelah si produk atau si order itu selesai gitu ya. Jadi aku mau buat last review date gitu ya, dimana ini adalah computed. Terus mungkin aku cek dulu props order last statusnya itu kalau nggak sama dengan done, ya udah dia return kosong aja, jadi biar nggak error ya nantinya. Tapi kalau udah bener done, artinya aku mau buat done date itu adalah new date, yang mana itu diambil dari ini ya, kita buka aja per itemnya, itu diambil dari last status, terus ada created at ya. Nah, kita bisa ambil aja itu jadi props order last status created at. Jadi kita ubah jadi format date terlebih dahulu, lalu kita bisa tambahkan 1 hari dari created at-nya tadi ya. Jadi target date gitu ya, mungkin kita kasih nama. Nah, kita untuk menambahkannya, kita bisa buat add dice dari date FNS ya. Sehingga di parameter pertama adalah done date-nya, lalu kita kasih tambah
tambahan 1 hari sehingga kita bisa buat seperti ini, target date. Oke. Nah, mungkin kita bisa langsung format aja ya. Format dari date FNS, target date, terus formatnya adalah DD, MM, YYYY. Oke, lalu kita bisa tampilkan aja di bagian tanggalnya. Oke, kita coba cek. Nah, dia udah tampil ya. Jadi dia akan terakhir bisa nge-review itu adalah tanggal 11 di bulan November. Nah, selanjutnya kita bisa tambahkan pengecekan bahwa kalau dia itu done tapi lebih dari 11 November itu ya udah kita nggak usah tampilkan. Artinya kita bisa buat tambahan kondisi itu dari sebuah variabel seperti ini. Aku buat sebuah komputer. Nah, di sini aku lakukan pengecekan lagi ya biar nggak error karena kita akan memformat sebuah date. Jadi kalau date-nya mungkin nanti kosong atau apapun itu biar nggak error gitu ya. Sehingga di sini aku mau buat last review date. Jadi ini adalah end date-nya di mana new date kita ubah dari last review date ya dot value. Oke. Nah, di sini kita bisa ambil today. Oke, di mana kita bisa buat days. Oke, jika itu kita bisa ambil difference in days. Oke, di mana end date terus today. Nah, kita bisa melakukan pengecekan. Jika div days-nya lebih dari 0, gini ya, dia nggak bisa nge-review. Kita bisa cek karena kan kalau di sini contohnya adalah 11 November ya. Nah, kalau sama-sama 11 November kan ya berarti dia bisa review gitu ya. Oke, ini sepertinya salah. Jika ini 0, atau kita bisa buat sama dengan gini aja, lebih simpel. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan atau tambahkan kondisi tadi di bagian sini. Jadi ketika done dan juga can review-nya memenuhi kondisi ya. Kita bisa coba cek. Nah, dia tetap muncul ya karena ya tanggalnya masih sesuai gitu ya. Oke, untuk bagian listnya harusnya udah selesai. Coba cek. Nah, di sini dia masih belum bisa memunculkan ya. Karena kenapa? Karena kita menambahkan sebuah emit dan di bagian page-nya belum menambahkan emit-nya atau menggunakan image-nya. Nah, artinya kita bisa buat di bagian sini ya adalah emit review di mana handle review gitu aja ya mungkin namanya. Handle review ini itu adalah sebuah function yang mana dia akan mendapatkan order gitu ya. Nah, di sini adalah open review.value sama dengan true. Nah, order ini masih belum kita gunakan karena kita fokus dulu di bagian order list ya. Tapi kita coba cek dulu. Oke, dia seperti ini. Nah, di sini produknya masih kosong ya. Kenapa? Karena tadi kan kita udah mapping bahwa produk card ini harus sesuai dengan props-nya ya. Sedangkan di sini kan belum ada props yang di-passing. Oke. Nah, kita bisa skip dulu ya. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan filter di bagian ini. Oke. Nah, artinya untuk bagian itu kita bisa menambahkan satu state atau satu state untuk parameter atau pilot di bagian API-nya. Mungkin aku mau buat namanya form filter gitu ya. Mana dia ref, terus kita coba cek form filternya tuh apa aja gitu ya. Ini adalah status sama search. Oke, ada search sama last status gitu ya. Ini aku mau buat status di mana status itu defaultnya 0. Kenapa 0? Karena status itu dari sini ya. Untuk tab ya. Karena tab itu untuk aktifnya adalah indeksnya gitu ya. Ini adalah form filter dot status. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa buat yang namanya pagination-nya ya. Cons pagination. Ref di mana page sama per page ini biar buat nanti kita coba-coba ya. Aku buat per page-nya 3 gitu aja sementara. Di mana seperti biasa kita bisa buat ini adalah params terus computed di mana isinya nanti adalah nge-return dari pagination.value lalu ada di form filter di mana ini mungkin sementara aku mapping manual dulu form filter.value.search dan last status di mana status ini number dan last status yang diharapkan dari backend adalah atau teks seperti ini ya. Nah, sehingga kita bisa sesuaikan. Caranya adalah kita bisa buat cons last status. Itu kita bisa ambil dari bukan form rating tapi dari item sini ya. Jadi bisa dibilang seperti ini. Form filter.value status. Kalau lebih dari 0, kita ambil dari items form filter value.status. Oke. Tapi kalau dia itu 0 artinya ya udah kita buat undefined gitu aja. Karena kalau 0 itu kan berarti all ya. Jadi nggak perlu ngirim last status. Artinya kita bisa buat seperti ini. Oke, kita bisa save terlebih dahulu. Kita coba reload. Oke, seperti itu ya. Jadi ini 3 per page-nya hanya 3. Nah, kita nanti akan nambahkan satu plot more gitu ya. Belum itu di sini ada yang belum kita mapping, bagian card product. Nah, di bagian image-nya ya. Nah, ini adalah item, product, terus image URL. Selanjutnya kita seperti biasa kita buat menjadi Nux image, terus kita buat formatnya adalah WEBP. Oke, udah aman. Oke, selanjutnya kita coba cek di bagian filteringnya ya. Oke, nah dia seperti ini, dia seperti ini.
ini. Nah, kita mungkin tambahkan tidak ada order yang ditemukan itu menjadi center gitu ya, dan PJ-nya terlalu besar sepertinya, text center. Oke, dia seperti ini. Kalau selesai, oke, selesai dia nggak ada nih. Kenapa? Oh, karena dia ngirimlah statusnya seperti itu ya, nggak sesuai ya. Artinya di bagian ini kita bisa buat oke. Oke, kita lihat lagi, belum dibayar, sudah dibayar, dan dikemas, dikirim, selesai. Oke, dia muncul. Oke, selanjutnya kita coba cek di bagian search-nya. Nah, di bagian search-nya, jangan lupa teman-teman untuk melakukan atau menambahkan vModel di bagian inputnya ya, form filter.search. Ini, oke. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan ketika melakukan sebuah search secara langsung ya untuk hit API, kita nggak bisa langsung passing state yang berubah ini sebagai pilot. Kenapa? Karena seperti ini, ketika teman-teman mencoba search INV gini contohnya, nah dia akan dilakukan hit berkali-kali karena dia akan berubah sebanyak 3 kali kan ya, sehingga itu akan mengakibatkan pemborosan bandwidth ya. Walaupun di bagian sini nih, kalau teman-teman lihat itu tuh dia udah di cancel nih, tapi kan jadi jelek gitu ya. Nah, teman-teman bisa melakukan yang namanya debounce. Nah, apa itu debounce? Oke, debounce itu kita bisa cek, kita bisa menggunakan yang namanya view use ya. Jadi di view use itu udah ada debounce. Nah, ref debounce. Oke. Jadi sebenarnya debounce itu adalah dia akan menunggu ketika ada perubahan value yang dia watch gitu ya. Dia akan menunggu ketika udah nggak ada perubahan, baru dia akan mengupdate si value-nya sehingga itu akan optimize kode ya. Jadi nggak tiap perubahan dia akan mengubah gitu ya. Contohnya seperti ini nih. Nah, ini teman-teman bisa lihat ketika menggunakan variabel biasa atau state biasa, times update-nya mungkin akan banyak banget. Tetapi ketika menggunakan debounce, di mana ini adalah dia akan menunggu selama 1000 milisecond. Ketika jangka waktunya 1000 milisecond ini udah nggak ada perubahan, maka dia akan mengupdate. Contohnya adalah seperti ini. Nah, dia kan nggak mengupdate ya. Tapi ketika teman-teman melepaskan 1 detik, nah dia akan mengupdate ya. Nah, hal itu kita bisa gunakan untuk melakukan search juga. Nah, jadi dia akan menunggu user itu untuk selesai mengetik, lalu ketika selesai mengetik, itu kan berarti udah nggak ada perubahan ya. Dia akan mengupdate si pilot kita. Oke, caranya artinya kita bisa menggunakan ref debounce ini, di mana ref debounce ini adalah sebuah value reaktif ya, atau ref gitu. Nah, seperti ini ya, form filter value.search. Nah, ini adalah search debounce. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan lagi adalah ketika teman-teman melakukan seperti ini artinya udah nggak reaktif lagi. Kenapa? Karena teman-teman udah memanggil form.value, sehingga dia ya udah itu adalah value aslinya. Sehingga kita bisa melakukan ini itu dibungkus menggunakan computed, oke? Seperti ini. Sehingga di bagian ini kita bisa lakukan atau kita bisa replace search ini menggunakan search debounce. Oke, lalu ketika nggak ada ya udah kita buat undefined gitu aja ya, biar nggak mengirimkan key search. Oke, kita coba cek hasilnya seperti apa. Oke, INV. Nah, kalau kita coba ketik-ketik dia nggak akan ngehit ya. Kita lepas, nah dia akan ngehit. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kita coba cek apakah search kita sudah sesuai. Oke, dia nggak ada. Kita coba cek yang ada itu apa. Contohnya adalah INV2 gini ya. Dia juga nggak ada. Kita coba lihat apakah udah sesuai. Oh, sepertinya ini, oh ternyata dia ada di example search ya, example response, jadi ya harusnya nggak ada. Nah, ini aku mau coba get dulu dari sini, dari apa tuh namanya, Postman. Ini kita bisa copy dulu, terus bagian ini kita bisa replace aja, kita get dulu seperti apa hasilnya. Nah, contohnya adalah INV13. Ini aku coba search. Nah, oke, dia akan muncul. Terus aku mau coba search spesifik. Oke, dia akan muncul juga ya yang spesifik. Oke, untuk search terus pindah page. Oke, nah ini apakah ada bug dari sisi API? Nah, sepertinya dia ada bug ya dari sisi API ketika search dan juga last statusnya ada. Oke, mungkin teman-teman bisa fixing di bagian situ, tapi kita bisa skip dulu untuk hal itu. Atau mungkin kita bisa buat ketika pindah page itu ngereset search-nya ya. Jadi biar nggak ada value gantung seperti tadi. Artinya kita bisa melakukan watch di bagian page-nya ya. Jadi ketika form filter.value.status itu berubah artinya kita bisa reset form filter value.search itu jadi string kosong lagi. Nah, seperti yang udah pernah aku mention tadi ya, ketika teman-teman memanggil seperti ini itu value-nya adalah value string biasa akhirnya ya, sehingga dia nggak akan tahu, watch ini nggak akan tahu bahwa si status ini ada perubahan, sehingga kita bisa bungkus itu menjadi seperti ini, atau teman-teman bisa bungkus menggunakan computed, tapi biar lebih singkat aku bungkus sebagai callback ya. Oke, ini kita coba cek, kita coba search seperti ini. Kalau kita pindah, nah dia akan hilang ya. Oke, selanjutnya kita bisa menambahkan untuk bagian pagination.